Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 21, demikianlah dikatakan, "Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang kita jalani dalam kehidupan ini. Tidak semuanya yang kita jalani ini adalah hal yang baik atau hal yang mendukung setiap kehidupan kita. Ada saja hal yang membuat kita pada akhirnya terjatuh. Ada yang membuat kita pada akhirnya harus meninggalkan apa yang kita sukai. Tetapi ada kalanya kehidupan kita juga bergantung kepada sesuatu. Sehingga sesuatu inilah yang membuat kita akhirnya menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, apalagi melihat kehidupan pada zaman ini. Banyak anak-anak muda, banyak anak-anak yang sekarang bergantung kepada teknologi. Baik itu bergantung kepada Google, kepada handphone, dan lain sebagainya. Sehingga kehidupannya tidak pede, tidak percaya diri, tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada Google, ada handphone, dan lain sebagainya. Sehingga kehidupan kita bergantung kepada suatu benda. Nah, inilah yang pada akhirnya menjadi kerentanan zaman di dalam beriman kepada Tuhan. Di mana hidup kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, mengandalkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, tetapi kita mengandalkan teknologi. Sehingga kita kurang merasakan bagaimana Tuhan bekerja menyertai kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan hari ini mengatakan waspada. Kata waspada ini mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai umat Allah untuk berjaga-jaga dengan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini. Itu bisa saja terjadi bagi kehidupan kita yang sedang berlangsung, di mana sudah banyak anak-anak muda, bahkan sampai dengan orang tua, tidak lagi memperhatikan lingkungannya, tidak lagi memperhatikan keluarganya, tidak memperhatikan anak-anaknya, dan lain sebagainya, karena kita hanya bergantung kepada teknologi. Ibu di rumah sibuk dengan handphonenya, bapak di rumah sibuk dengan handphonenya, anak-anak di rumah sibuk dengan handphonenya. Jadi tidak lagi ada namanya ikatan batin yang bisa duduk bersama, yang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin seorang bapak tidak memperhatikan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh anaknya, yang diinginkan oleh istrinya, bahkan sebaliknya demikian. Sehingga inilah yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak hidup sendiri, tapi kita hidup bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita harus waspada. Jangan karena sesuatu, akhirnya yang lain ketinggalan. Maka hidup kita jangan menjadi bergantung kepada sesuatu. Kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Jangan kepada handphone, jangan kepada Google, dan lain sebagainya. Apalagi di tengah-tengah kehidupan zaman ini. Banyak orang yang mengkultuskan jabatan, kekayaan, sehingga kehidupan kita memberhalakan orang yang telah memberikan kebaikan. Sehingga kekayaan, jabatan itu menjadi superpower dalam kehidupan. Sehingga banyak orang tunduk kepada orang yang beruang. Banyak orang tunduk kepada orang yang berjabatan. Sehingga hidup kita tidak lagi melihat makna yang sesungguhnya,
bahwa kita ini adalah milik Tuhan dan diciptakan oleh Tuhan dengan cinta kasih-Nya, sehingga sesungguhnya kehidupan kita adalah untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan tunduk kepada berhala, bukan tunduk kepada kekuasaan, bukan tunduk kepada materi, tetapi tunduklah kepada Sang Pemilik kehidupan. Karena hidup kita sudah begitu berharga, ditebus oleh darah Kristus. Dan penebusan itu adalah kekayaan setiap orang percaya. Karenanya, waspadalah dengan zaman ini. Jangan biarkan hidup kita memberhalakan sesuatu hal dan melupakan Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami agar kami berwaspada dan berjaga-jaga, sehingga kami tidak lagi terpengaruhi oleh apa yang kami lihat secara teknologi dan kemajuan zaman saat ini. Kami terkadang disibukkan oleh situasi kehidupan, sehingga kami lupa untuk memberikan waktu kepada Tuhan. Kami lebih sering memberhalakan kesibukan kami, pekerjaan kami, jabatan kami, materi kami, kekayaan kami, dan lain sebagainya. Kami lupa untuk datang kepadamu, Sang Pemilik kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajarilah kami di tengah kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, dan pekerjaan kami. Biarlah namamu yang dipermuliakan dan kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.